yang beriman. Jadi orang yang beriman ini sangat mahal dan tinggi nilainya. Dan bahkan selalu kita mengatakan bahwa satu orang yang beriman, satu saja orang yang beriman, ini sudah jauh lebih baik dibanding dengan dunia beserta seluruh isinya, tentu di luar manusia. Jadi satu orang beriman ini di sisi Allah itu lebih mulia, lebih berharga dibanding dengan dunia ini. Artinya ketika dunia ini Allah ciptakan, itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan ketika Allah menciptakan Adam alaihissalam. Jadi ketika Allah menciptakan Adam, maka satu orang Adam ini itu lebih mulia di sisi Allah dibanding dengan dunia yang Allah telah ciptakan. Hadirin yang mulia, kadang-kadang kalau adik mahasiswa itu bagaimana mungkin Ustaz? Satu orang beriman ini lebih baik dibanding dengan dunia. Saya bilang mari kita lihat hadisnya Nabi. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan rak'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Salat 2 rakaat kata Nabi itu jauh lebih hebat dibanding dengan dunia beserta seluruh isinya. Itu satu. Jadi seren juga ukan atau matapakah di sisi Allah kadang-kadang lebih baik dibanding dengan dunia. Jadi satu saja salat 2 rakaat kata Nabi itu jauh lebih mulia dibanding dengan dunia. Bagaimana dengan ibadah-ibadah yang lainnya? Maka hadir yang mulia, bersyukurlah kita Allah menjadikan kita sebagai orang yang beriman. Inilah yang harus kita pelihara sungguh-sungguh. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah memberikan kita taufik untuk mengamalkan ini agama. Tadi sudah disampaikan bahwa sesungguhnya kebahagiaan, kesuksesan, kejayaan umat manusia di dunia yang sementara ini dan di akhirat yang kekal abadi hanya Allah letakkan pada pengamalan agama. Jadi pun digaukan jadi kana ia agama kama tempoa sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang akan menjadikan kita bahagia, Pak. Jadi bahagia itu enggak ada hubungannya dengan uang, tidak ada kaitannya dengan pangkat, tidak ada sangkut pautnya dengan status sosial. Yang jelas punani gaukan injo agama ya baji Pak, yakin dan percaya orang itu akan bahagia dalam hidupnya. Atau dalam kata lain, biar kita punya uang banyak, kemudian tinggi pangkat, tapi tidak ada agama dalam hidupnya, itu orang tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang mulia, yang membuat kita punya nilai di sisi Allah itu karena agama ini, karena iman ini. Maka oleh karena itu berbahagialah kita, Allah senantiasa memberikan kepada kita nikmat yang tertinggi yang karena ya agama. Inilah yang akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Jadi hadirin yang mulia, bahkan kita bisa mengatakan begini, bahwa agama ini adalah sumber kebahagiaan. Tetapi nanti agama ini diamalkan baru kita akan bahagia. Jadi kadang-kadang kalau di adik-adik itu saya tunjukkan begini sederhana, bahwa agama itu menginginkan kita untuk bahagia. Jadi Allah menurunkan ini agama, Al-Quran, kemudian mengutus Nabi, menunjukkan jalan kepada kita. Itu tujuannya agar kita bahagia. Jadi hadirin yang mulia, sederhana saja Pak. Puna ero kicini ikin jadi karena ya agama bahwa itu adalah jalan kebahagiaan, gampang jenjo. Coba kita pikir, kira-kira seandainya semua perintah Allah dikerjakan, nigaukan ngaseng jo perintah nakareng Allah Ta'ala, saya yakin kehidupan ini akan jadi baik.
Kamap tompoan di paliliang ngaseng jo larangan Allah, maka kehidupan ini akan jadi baik. Mari kita lihat lebih jauh. Kira-kira ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seluruh perintah Allah Pak dikerja, indah ini hidup. Tara mengatakan begini. Allah menyuruh kita jujur, semua orang jujur. Allah menyuruh kita adil, semua orang adil. Allah menyuruh kita sabar, semua orang sabar. Allah menyuruh kita saling tolong menolong, semua orang saling tolong menolong. Allah menyuruh kita salat, semua orang salat. Allah menyuruh kita laki-laki untuk berjamaah, semua orang berjamaah. Allah menyuruh kita puasa, semua orang puasa. Jadi pun ninggalkan yang asing perintah karena Allah Ta'ala, kehidupan ini pasti dan pasti akan jadi baik. Sekarang timbal kesusahan karena perintah Allah kita tidak kerja. Hadirin yang mulia, kama tompon puna seluruh papesangkanan juga dengan Allah Ta'ala di liang ngaseng ki, alangkah indahnya hidup ini. Allah melarang kita mencuri, tidak ada orang mencuri. Allah melarang kita minum khamar, tidak ada orang minum khamar. Allah melarang kita berjudi, tidak ada orang berjudi. Allah melarang kita berzina, tidak ada orang berzina. Pokoknya seluruh larangan Allah ditinggalkan. Puna yang ngasih perintah karena Allah Ta'ala nigaukan kamantompo seluruh papesangkana karena Allah Ta'ala yang ngasih Pak. Maka kehidupan di dunia ini saya yakin sikama kehidupan surga injo. Kehidupan di dunia ini akan terasa nikmat seperti kehidupan surga apabila seluruh perintah Allah dikerja dan seluruh larangan Allah tinggal. Itulah agama. Jadi agama ini akan memberikan ketenangan dan kedamaian apabila ini agama dikerjakan. Maka persoalan yang kita hadapi adalah bagaimana orang ini mau mengamalkan itu agama. Dan perlu dipahami semua perintah Allah dan semua larangan Allah itu tujuannya untuk kebaikan manusia. Jadi kalau manusia ini mengamalkan ini agama, dia akan jadi baik sendiri. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini perlu memang dipahami bahwa agama ini perlu diyakini sungguh-sungguh. Kalau kita masih menganggap ini agama sebagai suatu kewajiban, itu belum kita akan merasakan nikmatnya ini agama. Tapi kalau kita sudah menganggap bahwa agama ini adalah kebutuhan, luar biasa itu indahnya itu agama. Karena kita menganggap bahwa kalau kita tidak melaksanakan ini agama, ada sesuatu yang hilang dalam diri kita. Nah sebab itu jentoyanya bapak-bapak, anjo ni karena ya kebutuhan, punna tenan dipenuhi, pasti kita susah. Anjo ni karena ya kebutuhan. Misalnya contoh misalnya. Nah sebab anjo ni karena ya rupa tahu, makhluk dua dimensi, dua unsur. Niat ni karena ya unsur jasmani, kama tompo ni karena ya unsur rohani. Dua-duanya unsurkan yang ngasih kebutuhannya dan berbeda. Jadi kebutuhan jasmani beda dengan kebutuhan rohani. Tapi dua-duanya ada kebutuhannya. Tentu kutana kipol, apa yang jadi karena kebutuhan? Apa yang jadi karena kebutuhan? Apa yang dimaksud dengan kebutuhan? Jadi yang dimaksud dengan kebutuhan bapak-bapak, artinya kalau itu tidak terpenuhi pasti membuat kita susah. Anjom ini karena kebutuhan. Bukan usah contoh misalnya lapar ki. Kan kita butuh makan. Dan kalau kita tidak makan pasti kita akan susah. Berarti makan itu adalah kebutuhan. Jadi sesuatu yang membuat kita susah kalau tidak terpenuhi sebenarnya anjom itu jentuhnya ini karena kebutuhan. Punatena ini menyebabkan kita susah, sebenarnya bukan kebutuhan itu. Hadirin yang mulia, seperti rumah misalnya, kalau kita tidak punya rumah kan akan susah, maka rumah itu adalah kebutuhan. Kemampuan poin ini karena punya haus, kita butuh minum. Kapan kita tidak minum, kita akan susah. Jadi inilah yang dimaksud dengan kebutuhan.
kalau tidak terpenuhi maka akan membuat kita susah. Dan agama inilah kebutuhan manusia ini. Jadi agama ini adalah kebutuhan rohani. Jadi pun nigaukan ngenjo agama ya, maka rohani akan sehat. Tapi pun natena nigaukan ngenjo agama ya, maka rohani akan sakit ini, Pak. Jadi agama ini adalah untuk menenangkan kita punya rohani. Karena sebenarnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ini agama sebenarnya tujuannya untuk memperbaiki rohani manusia, untuk memperbaiki hati-hati manusia. Sebab kalau hati manusia ini baik, maka orang itu akan jadi baik. Kalau orang itu jadi baik, maka kehidupannya akan jadi baik, lingkungannya akan jadi baik, maka kehidupan akan jadi baik. Maka yang mau diperbaiki itu adalah hati. Makanya Nabi katakan sesungguhnya inna fil jasadi mudghah isa saluha saluhal jasadu kullu wa isa fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wahiyal qalbu. Di dalam diri kita ada segumpal daging. Itu boleh berarti itu yang dimaksud dengan hati. Tapi ini bisa berarti yang maknawi. Hati yang yang berupa ada mengatakan jantung atau hati itu. Kalau itu bagus, maka kehidupan jasmani akan jadi baik. Tapi kalau rohani kita ini bagus, maka kehidupan juga akan jadi baik. Nah, apa kebutuhannya itu rohani, Bapak-bapak dan saudaraku yang mulia? Jadi kebutuhan rohani inilah yang disebut dengan pahala, Pak. Jadi agama ini, kalau kita amalkan agama itu kan melahirkan pahala. Kita sholat ada pahala, kita tidak berdusta ada pahala. Jadi semua agama ini kalau dilakukan, perintah dikerjakan, larangan ditinggalkan, itu melahirkan pahala. Pahala inilah makanannya rohani kita. Dan kalau ini tidak ada pahala, Pak, maka rohani ini akan menderita. Sebagaimana menderitanya fisik apabila kebutuhannya tidak terpenuhi. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi saya sampaikan kalau orang memang agama ini Bapak-bapak, agama ini memang adalah kewajiban. Tapi kalau kita beragama masih menganggap bahwa agama ini hanya kewajiban, hanya untuk menggugurkan kewajiban, kita tidak akan merasakan kenikmatan dalam beragama. Nanti agama ini akan terasa nikmat kalau kita menganggap bahwa agama ini adalah kebutuhan saya. Sehingga kalau saya tidak lakukan, maka saya akan merasakan ketidakenakan dalam hidup ini. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu kalau kita sudah merasakan bahwa agama ini adalah sesuatu yang menjadi kebutuhan, maka kehidupan ini akan jadi baik. Mari kita lihat contohnya, Pak. Kira-kira menaleba kesembahyang, kalau kita habis sholat enak nggak perasaan? Tentu enak perasaan. Kenapa? Karena ada pahala. Rohani kita sudah makan, maka rohani kita merasa nikmat. Begitupun juga kalau kita lapar, kemudian kita makan, maka perasaan itu enak karena kebutuhan tidak terpenuhi. Kira-kira Bapak-bapak dan saudaraku yang mulia, orang yang sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun nggak pernah lagi salat, nggak kenal lagi Allah, gimana itu rohaninya, Pak? Maka inilah Bapak-bapak dan saudaraku yang mulia, inilah yang menjadi perhatian bagi kita, bagaimana saudara-saudara kita ini mau mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, ada sebuah hadis begini. Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dianggap orang itu beriman kepada Allah dan hari kemudian kalau tidak mencintai saudaranya apa yang dicintai untuk dirinya sendiri. Ini harus menjadi perhatian bagi kita dan inilah yang menyebabkan kita kenapa peduli dengan saudara-saudara kita. Karena Nabi sudah mengatakan tidak dianggap kau beriman, ada yang menerjemahkan tidak sempurna iman seseorang, padahal bahasa Arabnya jelas. La yu'minu ahadukum, tidak beriman seseorang di antara kamu hatta yuhibba, sampai dia mencintai saudaranya apa yang dicintai untuk dirinya sendiri.
Jadi begini mau maksudnya ini. Artinya kita ini kan, saya yakin bapak-bapak kita semua ini mau masuk surga semuanya. Karena kita ini mau masuk surga, maka siapapun yang kita temui, siapapun yang kita jumpai, kita mengajak dia bagaimana juga menuju ke surga. Karena sebenarnya bapak-bapak selalu kita diingatkan bahwa manusia ini sebenarnya bukan makhluk dunia. Kita ini bukan makhluk dunia saja. Sebenarnya manusia ini adalah makhluk akhirat yang hanya mampir sebentar di dunia. Jadi Allah menciptakan kita memang tujuannya adalah untuk beribadah, tetapi pada hakikatnya Allah menciptakan manusia itu tujuannya adalah untuk hidup selama-lamanya di akhirat. Dan di akhirat hanya dua tempat. Yang pertama tempat yang penuh dengan kenikmatan yang kita biasa sebut dengan surga. Yang kedua adalah tempat yang penuh dengan penderitaan yang biasa kita sebut dengan neraka. Cuma kadang-kadang ada orang berpikir, karena kan kita mengatakan sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menginginkan semua manusia masuk surga, Pak, tanpa kecuali. Memang kadang-kadang kalau adik-adik mahasiswa tanya begini, Ustaz, kalau Allah menghendaki kita masuk surga, tapi kenapa juga Allah bikin neraka? Berarti kalau Allah membuat neraka, Allah juga menghendaki ada orang masuk neraka. Itu logikanya Pak bisa diterima. Tetapi bisa juga dibantai itu. Contohnya begini. Pemerintah kita di Indonesia atau di seluruh dunia itu kan membuat yang namanya penjara. Mari kita tanya semua pemerintah, apakah penjara ini diciptakan, dibikin agar masyarakat masuk penjara? Jawabannya tidak. Tapi kenapa bikin penjara? Jadi penjara itu hanya diciptakan untuk menampung orang yang tidak taat kepada aturan negara dan aturan pemerintah. Selama orang itu taat kepada aturan negara dan aturan pemerintah, mustahil dia masuk penjara. Begitulah kita memahami neraka ini. Jadi Allah menciptakan neraka ini bukan supaya manusia masuk neraka. Neraka ini Allah ciptakan hanyalah untuk menampung orang yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Inilah yang akan masuk ke dalam neraka. Jadi kalau begitu siapa yang memasukkan? Sebenarnya bukan Allah. Kita sendiri yang memasukkan diri kita karena kita tidak mau taat kepada Allah dan Rasulullah. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi oleh karena itu kita kembali bahwa Allah menghendaki kita ini untuk saling menyelamatkan. Dan Allah menjelaskan bahwa seseorang itu dinilai kalau dia berusaha untuk membahagiakan semua orang, untuk mengajak orang lain kepada kebahagiaan. Artinya kita mau masuk surga dan kita juga menginginkan saudara-saudara kita masuk surga. Itulah puncak cinta yang sesungguhnya, Pak. Makanya kemarin di Babur Resti itu ada tanya sebenarnya apa tujuannya. Saya bilang begini, kemarin Pak waktu kami di Bayang Hidayah, biasanya kalau kita mau berangkat itu dikasih nasihat-nasihat. Salah satu poin penting begini, bapak-bapak ini mau keluar selama 40 hari. Diingatkan bahwa tolong diperhatikan bahwa kita keluar ini bukan untuk orang lain. Kita keluar seperti ini adalah untuk memperbaiki diri kita. Nah sekarang kalau Bapak keluar, di mana Bapak lemah, di situ Bapak harus perbaiki. Kalau kita lemah di baca Quran, maka tingkatkan baca Quran. Kita lemah di sholat duha, perbaiki sholat duha. Kita lemah di tahajud, perbaiki tahajud. Kita lemah di zikir, perbaiki zikir. Kita lemah misalnya